Halo, selamat datang di MPK Puspanegara. Perkenalkan, saya Radifaren Ramadan sebagai Ketua 2 MPK Puspanegara Masa Bakti 2022-2023. Kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam tentang MPK Puspanegara. MPK Puspanegara adalah organisasi internal tertinggi di bawah kesiswaan SMA Negeri 5 Yogyakarta yang menjalankan fungsi aspirasi, kepengawasan di beberapa aspek, dan menjadi jembatan antara pihak sekolah, OSIS, serta siswa-siswi SMA Negeri 5 Yogyakarta. Dalam menjalankan fungsinya, MPK Puspanegara memegang sebuah prinsip yaitu tegas berintegritas yang menggambarkan kepribadian dari MPK Puspanegara sendiri. Nah, terus apa sih visi dan misi dari MPK Puspanegara? MPK Puspanegara memiliki visi menjadikan MPK sebagai majelis perwakilan kelas yang mampu menjadi jembatan antara pihak sekolah, OSIS, serta siswa-siswi SMA Negeri 5 Yogyakarta. Kemudian, apa sih misinya? MPK Puspanegara memiliki 5 misi. Yang pertama, mampu menampung dan menyaring aspirasi siswa-siswi SMA Negeri 5 Yogyakarta. Yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas, kejujuran, pantang menyerah, dan tanggung jawab antar anggota. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa kepemimpinan melalui tenaga kerja organisasi. Yang keempat, meningkatkan kerjasama sesama anggota MPK Puspanegara. Dan yang kelima, bekerjasama dengan OBDSP untuk memajukan SMA Negeri 5 Yogyakarta di bidang akademik maupun non-akademik. Halo semuanya, perkenalkan saya Syatia Maharani Putri sebagai Sekretaris 1 Masa Bakti 2022-2023. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal program kerja di MPK Puspanegara. MPK Puspanegara memiliki program kerja utama, yaitu sidang laporan pertanggungjawaban OBDSP, pemilihan pengurus harian OBDSP, lalu suara warga Puspanegara atau yang dikenal dengan suara, dan mengawasi kinerja dari pengurus harian serta seluruh seksi bidang di OBDSP. MPK Puspanegara memiliki struktural kepengurusan, yaitu pengurus harian yang terdiri dari ketua umum, di bawah ketua umum terdapat ketua 1 dan ketua 2, dan di bawah ketua 1 dan ketua 2 terdapat sekretaris umum, sekretaris 1, bendahara umum, dan bendahara 1. Lalu, di MPK Puspanegara terdapat 4 komisi, yaitu Komisi A, Komisi Kepengawasan dan Evaluasi, lalu Komisi B, Komisi Bela Negara, lalu Komisi C, Komisi Strategi dan Kebijakan Umum, dan Komisi D, Komisi Dokumentasi dan Publikasi. Halo, perkenalkan namaku Muhammad Reno Santoro sebagai Bendahara 1 MPK Puspanegara Masa Bakti 2022-2023. Di sini aku ingin mengajak kalian semua untuk mengenal lebih jauh mengenai fungsi dan tugas MPK Puspanegara. Fungsi MPK Puspanegara yang pertama yaitu menampung dan menyaring seluruh aspirasi siswa-siswi SMA Negeri 5 Yogyakarta. Yang kedua, memberikan program kerja kepada OBDSP. Yang ketiga, mengawasi kinerja OBDSP. Dan yang keempat, membantu OBDSP dalam pelaksanaan program kerja. Dan yang kelima, meminta OBDSP dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja. Dan yang keenam, menjadi pengadil dalam sidang yang diadakan oleh OBDSP. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, MPK Puspanegara memberikan laporan kepada kepala sekolah setiap akhir masa jabatannya. MPK Puspanegara memiliki tugas yang diantaranya adalah mengajukan calon pengurus OBDSP, melakukan fungsi kepengawasan dan evaluasi kinerja OBDSP selama 1 tahun, bersama OBDSP menetapkan garis besar program kerja atau GBPK OBDSP yang telah disahkan oleh pembina OBDSP dan kepala sekolah. Lalu, memberi kritik dan saran untuk OBDSP, dan yang terakhir, MPK Puspanegara menampung dan menyalurkan aspirasi siswa-siswi SMA Negeri 5 Yogyakarta kepada pihak sekolah. Di Mace ada Raihan, jangan lupa join pengurus harian. Halo Sobat Negara 74, kami dari Komisi A Kepengawasan dan Evaluasi Masa Bakti 2022-2023. Kenalin, aku Maila dari kelas 11 IPA 2. Dan aku Pilo dari kelas 11 IPS 2. Jadi di sini kita bakal ngejelasin apa itu Komisi A dan program kerja yang ada di Komisi A. Jadi Komisi A adalah komisi kepengawasan yang akan mengawasi event-event di SMA Negeri 5 Yogyakarta, baik itu event internal maupun event eksternal. Untuk contoh event internal yang ada di SMA Negeri 5 Yogyakarta, itu ada HUTMA, Fitulasan, dan masih banyak lagi. Nah, untuk contoh event eksternal yang ada di SMA Negeri 5 Yogyakarta, itu ada TOP, PASKO, dan masih banyak lagi.
Wah, keren banget ya, Mai. Tapi tugas dari Komisi A bukan cuma itu doang loh. Komisi A juga mengawasi seksi bidang OSIS yang ada di SMA Negeri 5 Yogyakarta. Seksi bidang OSIS yang diawasi oleh Komisi A yang pertama adalah seksi bidang 1 atau seksi bidang keagamaan, yang kedua adalah seksi bidang 5 atau seksi bidang kaderisasi, dan yang terakhir adalah seksi bidang 10 atau seksi bidang bahasa dan sastra Inggris. Komisi A juga bertugas untuk membuat SOP atau standar operasional prosedur dan juga training supervise untuk anggota komisi yang baru. Jadi buat kalian yang takut gimana sih cara kerja di Komisi A, jangan khawatir ya guys. Tugas terakhir dari Komisi A dan yang gak kalah penting adalah membantu seksi bidang 5 dalam menyusun kepanitiaan event dalam ruang lingkup politik OSIS Bhinneka Dharma Siswa Puspanegara. Wah, keren banget gak sih Komisi A bisa jadi bagian dari politik OSIS? Nah, itu tadi kita udah sebutin ya program kerja yang di Komisi A. Catat ya guys, jangan sampai ada yang kelupaan. Bener banget. Tadi kan aku udah nyebutin nih tugas-tugas dan proker-proker dari Komisi A. Kira-kira sukanya di Komisi A tuh apa sih, Mai? Nah, kalau untuk suka di Komisi A adalah kita bisa ketemu teman-teman yang keren banget dan juga bisa mengasah kemampuan leadership serta bagaimana cara membangun kerjasama tim yang baik. Dan yang pasti kalian bakal nambah pengalaman event nih. Maila kan tadi udah nyebutin nih sukanya dari Komisi A. Kalau aku mau nyebutin nih dukanya dari Komisi A. Kalau dukanya menurut aku di Komisi A tuh kita bakal kesusahan buat ngatur waktu buat belajar dan berorganisasi. Tapi nggak apa-apa banget karena di situ kita bakal belajar gimana sih caranya kita mengatur waktu yang baik dan benar. Yes, betul. Tadi kan udah tuh disebutin program, udah suka-duka juga udah. Kan harus join dong di Komisi A. Yes, bener banget. 3 alasan kenapa kalian harus join Komisi A. Yang pertama, di Komisi A kalian bakal belajar gimana sih caranya membangun, mengawasi, dan mengevaluasi event-event yang ada di SMA Negeri 5 Jogja. Dan tentunya itu bakal berguna banget buat kalian di jenjang kuliah atau jenjang berikutnya. Lanjut yang kedua, bakal nambah relasi pertemanan kalian yang pasti bakal berguna banget. Yes, last but not least, kalian nggak perlu khawatir kalau kalian tuh nggak bisa join event yang kalian mau. Justru di Komisi A ini kalian bisa join event yang kalian mau dan juga bisa jadi sarana buat kalian mengembangkan diri. Pokoknya, kami tunggu kehadiran kalian di Komisi A. Halo Puspanegara 74, kami dari Komisi B Masa Bakti 2022-2023. Kenalin, aku Rehan Gatu dari kelas 11 MIPA 1. Dan aku Kesha Kaista dari kelas 11 MIPA 5. Jadi di sini aku akan ngejelasin apa itu Komisi B. Komisi B biasa disebut dengan Komisi Bela Negara. Komisi B berperan dalam mengawasi tata tertib yang ada di SMA Negeri 5 Jakarta. Nah di sini pastinya kalian juga pengen tahu dong program kerja apa aja yang ada di Komisi B. Ada apa aja sih Han? Nah, yang pertama, Komisi B ini mengawasi upacara. Kita mengawasi dari jalannya upacara, petugas upacara, dan pada saat latihan upacara. Untuk latihan upacara sendiri dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu. Ya bener banget. Yang kedua yaitu ada tata tertib update atau tab up yang akan diupload di officialan MPK Puspanegara. Tab up ini nantinya juga akan ditempelkan di masing-masing kelas dan mading sekolah. Tab up ini berisikan peraturan yang ada di SMA Negeri 5 Jakarta. Tujuan diadakan tab up yaitu agar siswa-siswi SMA Negeri 5 di Jakarta bisa secara praktis melihat tata tertib melalui media online maupun media cetak seperti poster. Nah, yang ketiga, kita juga mengadakan sosialisasi buku tata tertib. Hal ini bertujuan agar siswa-siswi SMA Negeri 5 Jakarta lebih memahami tata tertib yang ada di sini. Tak hanya itu, kita juga membuat konten TikTok yang berhubungan dengan tata tertib di sini. Nah bener banget nih, dan pastinya konten-konten yang kita upload tuh sangat seru dan sangat mengedukasi sekali teman-teman. Buruan langsung cek aja di TikTok @MPK Puspanegara ya. Tak sampai di situ, kita juga mengawasi beberapa sebit OBDSP, yaitu sebit 3, 6, dan 7. Nah bener banget. Dan di sini pasti kalian juga pengen tahu dong suka dan duka apa aja yang ada di Komisi B. Kalau menurut kamu gimana sih Han? Kalau menurut aku sih lebih banyak sukanya daripada dukanya. Nah, di sini tuh aku dapat banyak wawasan bela negara yang membuat aku jadi siswa yang tertib dan disiplin. Aku juga mendapat banyak relasi dan dikenal banyak orang. Selain suka, pasti ada duka dong teman-teman. Di sini kita sedikit agak keteteran untuk menertibkan siswa-siswi saat sebelum upacara maupun saat upacara berlangsung. Kenapa sih Cak harus join Komisi B? Yang pertama, buat kalian semua yang suka dengan kegiatan yang berbau dengan kebilanegaraan, Komisi B ini cocok banget nih buat kalian. Kenapa? Karena di sini pastinya kalian akan terlatih menjadi siswa yang tegas, disiplin, dan pastinya mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi. Ya bener banget tuh. Nah, yang kedua, di sini kalian akan mendapatkan banyak pengalaman mengenai bela negara, apalagi pada saat kalian melatih petugas upacara pada hari Sabtu dan Minggu. Nah, tunggu apa lagi? Kami tunggu kalian di Komisi B. Halo Puspanegara 74, Aku Adinda Artanti. aku Afriza Nasmi. Kami dari Komisi C Masa Bakti 2022-2023.
Nah, kalian semua penasaran gak sih apa itu Komisi C? Jadi, Komisi C adalah Komisi Strategi dan Kebijakan Umum. Komisi C bertugas untuk menyaring aspirasi dan mengawasi forum angkatan. Yes, benar banget. Jadi di Komisi C ini kita punya 3M. Yang pertama, menampung, menyaring, dan menyampaikan. Menampung. Nanti kita akan menampung aspirasi siswa-siswi SMA Negeri 5 Yogyakarta melalui angket aspirasi, papan aspirasi, dan suara warga Puspanegara. Kemudian aspirasi yang telah terkumpul akan disaring dan kemudian disampaikan kepada pihak yang terkait. Yes, bener banget. Selain itu, Komisi C juga bertugas untuk mengawasi FA atau forum angkatan. Selain bertugas untuk mengawasi forum angkatan, Komisi C juga bertugas untuk membentuk dan mengawasi PH angkatan. Nah, untuk PH angkatan sendiri nanti terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara angkatan. Benar banget. Selain itu, kita juga punya proker seru nih di Komisi C. Di Komisi C, kita punya proker matur atau mace literatur dan micin atau mace inspiratif and educative content yang akan diunggah secara berkala di Instagram Story @puspanegara_mpk. Yes, benar banget. Selain itu, Komisi C juga akan mengawasi seksi bidang OSIS Bhinneka Dharma Siswa Puspanegara. Di antaranya adalah seksi bidang 2 atau sosial, Seksi bidang 4 atau forum ekstrakurikuler, dan seksi bidang 8 atau seni budaya. Nah, untuk suka dukanya sendiri apa aja sih Nas di Komisi C itu? kalau menurut aku sih lebih banyak sukanya ya. Di Komisi C ini kita nggak terlalu santai tapi juga nggak terlalu serius. Selain itu proker di Komisi C juga fleksibel loh. Karena bisa dilaksanakan secara online ataupun offline. Contohnya proker aspirasi, bisa dilaksanakan secara online melalui Google Form ataupun secara offline dengan membagikan angket aspirasi ke setiap kelas. Yes, bener banget Nas. Nah, kenapa sih kalian semua harus join ke Komisi C? Nah, di Komisi C ini kan kita bakal ketemu sama banyak orang karena kita bakal ngawasin PH angkatan dan kita juga bakal ngawasin sekbid. Nah, dengan ini kita tuh bakal mengasah skill bersosialisasi kita, skill public speaking, dan kita tentunya juga bakal memperluas relasi. Selain itu, buat teman-teman yang punya skill desain grafis juga bisa banget buat join Komisi C karena kita juga pegang proker micin. Benar banget. Di Komisi C ini kita akan bekerja bareng, bisa saling sharing, dan belajar ilmu-ilmu baru. Selain itu, dari ngawas sekbid juga, kita bisa tahu apa aja sih proker yang bakal berjalan di sekbid tersebut, kendala-kendalanya, dan solusi-solusinya. Yuk, tunggu apa lagi? Farel Diti Sekolah di Mace, kami tunggu kalian di Komisi C. Halo Puspanegara 74, kami dari Komisi D Masa Bakti 2022-2023. Sebelumnya aku Fani Dida Jelita dari 11 MIPA 5. Dan aku Giovanni Bizatu Aramenti dari kelas 11 MIPA 6. Nah, ada yang tahu nggak nih Komisi D itu apa? Apa tuh, Din? Nah, Komisi D itu Komisi Dokumentasi dan Publikasi. Nah, kalian juga pasti pengen tahu dong prokernya ada apa aja. Yang pertama ada mengelola official account line dan Instagram MPK Puspanegara. Yang kedua, publikasi TTM atau teka-teki MPK di official IG MPK Puspanegara. Yang ketiga ada publikasi velas atau video evaluasi event di official account Instagram MPK Puspanegara. Yang keempat, publikasi tab up atau tata tertib update di line MPK Puspanegara. Yang kelima ada publikasi poster kegiatan di official account Instagram MPK Puspanegara. Yang keenam, rebranding foto profil IG MPK Puspanegara. Yang ketujuh ada menguasai di 9 yaitu seksi bidang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, Komisi D ini juga punya tugas lain nih. Yang pertama, mendokumentasikan kegiatan MTK. Yang kedua, kegiatan event. Yang ketiga, membuat poster kebutuhan MPK. Oh iya, kenapa sih kalian harus join Komisi D? Nah, di Komisi D ini yang punya skill editing, terus yang punya keahlian di bidang kamera, terus pokoknya yang skill yang kalian punya bakal berguna. Serta dapat menambah pengalaman, menambah relasi antar teman angkatan, kakak kelas, adik kelas, dan juga dapat meningkatkan skill kalian. Oh iya, suka duka masuk Komded ini apa sih? Nah, untuk suka dukanya, yang pertama sukanya dulu nih, kalian bisa menambah wawasan baru, terus kalian bisa meningkatkan jasa antar tim, dan kalian bisa ikut event yang seru dan keren. Untuk dukanya sendiri, kalian bakal ada di masa sibuk dengan organisasi ini, tapi tenang aja, kesibukan tersebut bakal berguna dan akan meningkatkan skill kalian. Terakhir, kita ada pesan buat Puspanegara 74. Nah, buat kalian yang punya keahlian di bidang desain grafis, editing, dan jago bawa kamera, wajib banget join Komded. Sekian dari kami, jangan lupa join Komisi D ya. Dadah!